Hari ini ISG naik luar biasa ya, 4% ya. Itu semua karena ada pagi tadi news bahwa JP Morgan ya mengupgrade ya market kita ya. Ibaratnya ratingnya di-upgrade. Jadi JP Morgan melakukan yang sebaliknya dilakukan ya. Melakukan kebalikan yang dilakukan oleh Morgan Stanley. Di mana Morgan Stanley downgrade market Indonesia, kemudian dia menurunkan alokasi fund yang ada di Indo ya. Ibaratnya tadinya 2% menjadi 1,5%. Jadi 0,5% itu dialihkan ke market China, di mana adanya DeepSeek ini membuat saham-saham teknologi yang ada di China sana terbang ya. Anda bisa lihat untuk saham China itu di saya perlihatkan ya. Di saham China ada Alibaba. Anda bisa cek untuk Alibaba chartnya seperti ini. Nah, ini contoh saja ya. Jadi Alibaba itu hanya dalam waktu singkat ya. Dari sini sampai sini 27 bar ya. Alibaba 27 candle saja naik hampir 80%. Jadi ya alokasi dana dari MSCI atau Morgan Stanley itu dialokasikan ke market China, yang mana duitnya adalah diambil dari Indonesia. Mereka outflow dari Indo masuk ke bursa China. Nah, itu yang terjadi kemarin, ya minggu lalu. Sedangkan hari ini langsung tadi pagi JP Morgan. Anda jangan bingung ya, Morgan Stanley dengan JP Morgan itu dua perusahaan yang berbeda, di mana Anda bisa cek, Anda tanya sedetail mungkin kepada ChatGPT ya. Masing-masing itu punya keunggulan. Di mana untuk Morgan Stanley dia lebih banyak bermain di index fund ya, untuk saham. Jadi dia membuat indeks yang isinya adalah saham-saham semua. Itu Morgan Stanley. Sedangkan JP Morgan itu dia lebih terkenal di indeks untuk bonds atau obligasi. Ya, jadi kredit rating apa segala macam itu keunggulan daripada JP Morgan. Dia jago di sana untuk obligasi. Sedangkan Morgan Stanley jagonya di mana? Jagonya di saham. Jadi Anda lebih percaya mana? Ini ibaratnya kalau Anda dikasih dua pilihan, ada dua orang jago nih ya, yang satu jago saham, yang satu jago obligasi. Anda lebih percaya mana kalau ibaratnya dia lagi bilang, oh ini market Indo jelek nih, atau ini market Indo lagi bagus nih. Kalau saya prefer ke yang memang sehari-hari ngeliatin saham, bukan yang sehari-hari ngeliatin obligasi ya. MSCI sendiri merupakan perusahaan publik ya, jadi dia punya harga saham sendiri ya, dia udah go public. Jadi ibaratnya ini merupakan perusahaan yang produknya dipakai oleh institusi-institusi untuk riset apa segala macam ya, MSCI. Nah, sedangkan JP Morgan ya seperti biasa. JP Morgan itu lebih kepada bank, ya, JP Morgan Chase. Makanya dia lebih pinter, lebih hebat, lebih expert ke yang namanya obligasi. Tapi hari ini begitu luar biasa di mana ISG itu naik bahkan bisa close di atas high candle sebelumnya. Namun close-nya Anda bisa lihat itu masih di area bekas support ya, yang sekarang merupakan beralih fungsi menjadi resist. Masalah nggak? Ya nggak masalah sih kalau volumenya hari ini jauh lebih besar daripada volumenya yang kemarin. Jadi pertanyaan yang pasti ada di benak setiap orang saat ini adalah apakah ISG sudah menemukan bottomnya? Apakah ISG sudah menemukan bottomnya? Kita mencari jawaban tersebut
Nggak perlu susah-susah, ya. Cukup lihat histori ke belakang. Tapi jangan setiap kejatuhan IHSG Anda cek. Nah, jadi harus ada parameter tertentu, benchmark tertentu. Misalnya, saat ini kan kondisi kita bearish ya. Jadi kemarin itu kan sudah confirm bahwa kita close ya, from highest to close. Itu kita sudah turun 20%. Jadi kita masuk dalam kategori market bearish. Jadi Anda cek saja setiap kali IHSG bearish itu reboundnya, reversalnya, tren reversal dari bearish menjadi bullish itu apa benang merahnya, apa persamaannya. Anda bisa lihat ya, bearish terakhir kita itu ada di COVID crash ya. Jadi ibaratnya bang jatuh. Terus ini naik ya kan, ini kan close hijau. Anda nggak usah lihat persennya close berapa persen, nggak perlu. Anda cukup lihat, oh ya dia close hijau nih, ya kan. Close hijau highest than previous high gitu kan. Anda lihat apa benang merahnya gitu. Ya. Ini satu. Ya. Harus seperti apa sih baru kita bisa bilang, oh itu tadi bottom. Ya, kemarin itu bottom sudah. Nah, gitu lah. Bukan ibaratnya, oh ini bottom nih. Ini bottom nih, ini bottom nih, ini bottom. Salah terus, salah terus, salah terus. Gak bisa, bukan begitu. Bottom itu proses. Ya, bukan tebak-tebakan angka di mana oh ini bottomnya itu udah kayak tebak togel. Bukan, bottom itu proses. Dan setiap proses itu ada benang merahnya, ada persamaannya. Ya, tadi Anda tinggal cek di COVID crash 2020. Kemudian penurunan 20% lagi itu terjadi di tahun 2015 ya. Tahun 2015 COVID. Nah, ini tahun 2015 Agustus September ya, Anda bisa lihat di sini. Bahkan ada shake out ya. Wah, ini luar biasa nih. Orang yang tadinya udah berpikir Agustus itu adalah bottom, dites lagi bottomnya, kemudian break new low, tapi hanya terjadi pada saat opening saja, kemudian closingnya begitu cakep ya. Di tanggal 29 September 2015 itu bisa mengecoh banyak orang tuh ya. Dan setelah itu Anda bisa lihat prosesnya seperti apa. Ya, jadi bottom itu bukan sekedar angka, oh dia akan stop di angka tersebut. Enggak, ada prosesnya, ada benang merahnya, Anda pelajari, maka Anda bisa tahu hari ini itu sebenarnya kita udah bottom atau belum. Gitu ya. Itu tadi 2015. Kemudian kita bisa cek juga sebelumnya itu ada ya turun lagi IHSG, turun 20% minimal ya. Jadi Anda cari aja ketika IHSG itu turun minimal 20%. Itu terjadi pada 2013. Ya, 2013 Anda bisa lihat sama lagi kejadiannya mirip kayak 2015 ya. Dimana deket-deket Agustus September nih. Ya, tapi dimulai dengan kejadian yang sama yaitu patah tren di bulan April Mei ya. Kalau yang 2015 tadi April Mei ya, patah uptrend, oke. Nah, bottomnya ini seperti apa? Ini kan kalau di 2013 IHSG itu turun 26%. Nah, itu bottomnya itu, terbentuknya proses bottom itu seperti apa? Anda bisa cek di sana ya. Ibaratnya perlu muncul apa supaya Anda bisa yakin bahwa ini adalah bottom? Perlu muncul apa? Ya, 2013. Kemudian sebelumnya lagi, ini 2011 turun berapa ya? 23%. 2011 ini turun 23%. Nah, Anda lihat proses bottomnya itu seperti apa di sini? Benang merahnya apa? Ya. Lalu ada lagi 2008. Kok ibaratnya subprime mortgage crash. Anda cek di situ. Ibaratnya perlu muncul apa? Perlu seperti apa? Kemudian harus bagaimana? Baru terbentuklah bottom. Ya. Dan kesimpulannya sih kalau saya lihat hari ini itu masih agak sulit kalau kita bilang bahwa hari Jumat lalu itu adalah bottom. Ya. Masih sangat sulit untuk bilang bahwa hari Jumat lalu itu adalah bottom. Bagi saya perlu beberapa hari lagi ya untuk bisa saya mengatakan
bahwa low tanggal 28 Februari itu adalah bottom. Jadi nggak bisa kita bilang, oh ISG hari ini naik 4%, itu kemungkinan besar bottom udah. Nggak begitu mudahnya Ferguson. Ya, tidak begitu mudahnya. Karena kalau cuman pakai cara begitu, maka itu sudah terkecoh berapa kali. Ya, mungkin terkecoh di sini satu kali ya di 2 Desember. Ya, terkecoh satu kali, kemudian terkecoh lagi di sini di 20 Desember, ya kan? Terkecoh lagi satu kali lagi di 11 Februari. Jadi udah 3 kali nih. Ya kan? Anda kalau mau entry all in, berapa kali cut loss itu sudah. Ya. Jadi nggak bisa. Agak sulit. Sekarang kita lihat ke emitennya. Emitennya sendiri, BBRI memang hari ini volumenya besar. Tapi sayangnya volumenya lebih kecil daripada volume kemarin. Ya. Terus Bank Mandiri. Bank Mandiri candle bagus gitu ya, tapi volume sayang sekali. BBNI juga seperti apa? Nah, ini ibaratnya yang paling keren nih, tapi ya belum terlalu valid juga. Cuma di antara 3 bank BUMN, BNI yang paling keren justru. Karena Anda bisa lihat volumenya segede gaban, seperti itu. Ya, hampir sama dengan volume hari sebelumnya. Tapi sayangnya dia belum mampu close di atas high hari sebelumnya. Ya. Jadi tekanan jual itu masih sangat besar, sedangkan hijau hari ini itu belum mampu menghapus tekanan jual yang ada. Ya, terus kita lihat BCA. BCA juga sama, candlenya bagus, tapi sayang volumenya. Jadi bisa dibilang kalau ya kita ngobrol-ngobrol warung kopi ya punya ya, bahwa kalau cuma percaya JP Morgan, yang mana JP Morgan itu ahlinya obligasi bukan ahlinya saham, ya salah Pak. Nah, kita bicara begitu dulu aja. Kalau obrolan warung kopi, secara teknikal juga sangat-sangat meragukan bahwa rebound hari ini sudah menemukan yang namanya bottom daripada ISG. Dari sisi makro, semua angka-angka negatif itu akan keluar nanti, bukan sekarang ya. Jadi penghematan anggaran itu sudah pasti akan menurunkan pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek. Sudah pasti. Ya, government spendingnya berkurang. Terus pelemahan daya beli udah kelihatan. Dan udah jelas. Ya tuh. Yang bisa menyelamatkan kita di kuartal pertama ini hanyalah daya beli yang datang dari teman-teman kita yang sedang merayakan bulan puasa. Ya kan, lebarannya itu antara lebarannya kan di April ya, tapi kan sebelum lebaran itu spendingnya orang-orang ini kan udah luar biasa. Itu aja yang bisa menyelamatkan. Kuartal 2, disitulah kelihatan tuh mau spending apa lagi. Ya kan, sudah habis-habisan nih waktu lebaran, seperti itu. Jadi ya jangan senang dulu, ibaratnya ISG hari ini hijau tebal nih, jangan senang dulu ya. Anda masih lihat beberapa hari kemudian. Itu satu. Lalu yang juga bikin saya ketawa adalah saya kan jarang nih lihat asingmologi ya, jarang banget ya. Cuman ya di sini Anda lihat bahwa sejak bulan September tahun lalu dominan bar di bawah ini warnanya merah, artinya net sell asing. Nah, kemarin itu hari Jumat, asing net sell 2,9 triliun. Ya. Hari Jumat. Sedangkan hari ini ISG naik 4%. Asingnya, astaga, kecil banget. Kalau nggak salah tadi ada net buy ya, sekitar 170-an miliar. Kecil lah. Pokoknya kecil banget. Ya. Jadi ya bisa dibilang si Stanley itu senang hari ini marketnya naik. Kenapa? Ya dia bisa jualan dengan harga yang lebih baik. Sedangkan si JP Morgan buy nggak hari ini? Kagak, dia cuma ngasih tahu bahwa oh ini ratingnya gua naikin doang. Beli nggak? Enggak bos. Yang bikin ISG turun adalah si Stanley, ya kan? Sejak Oktober jualan terus. Ya sejak Oktober tahun lalu.
Si JP Morgan baru muncul hari ini. Itu pun beli nggak? Enggak. Dia kan ahlinya obligasi, bukan ahlinya saham, bos. Ah, begitu loh cara berpikirnya. Terkonfirmasilah dengan pergerakan asing net buy, net sell. Di mana hari ini asingnya net buy-nya, aduh, gak ada apa-apanya kalau dibandingkan kemarin. Jadi ya, saya cuma bisa bilang hati-hati ya. Pesta boleh. Yang high risk, high return, yang hari Jumat, ibaratnya beli full margin, nikmatilah cuanmu. Usahakan sudah TP, sebagian minimal ya. Karena tekanan jual belum selesai, bos. Anda kalau berdiri pada posisi Morgan Stanley, Anda ngelihat hari ini rebound 4%, Anda seneng nggak? Di posisi Morgan Stanley ya, yang ibaratnya sudah memerintahkan gua mau out sekian dari market Indo gitu ya. Ngelihat pasar rebound 4%, seneng nggak? Pasti seneng, ya kan? Karena bisa jual dengan harga yang lebih baik daripada harga hari Jumat lalu. Begitu, bos. Jadi hati-hati, ya. Saya sih jarang lihat net buy net sell. Ini cuma untuk ibaratnya apa ya? Mengkonfirmasi dugaan saya. Karena kan ini sekarang lagi perang. Perang ini kan datangnya dari dua institusi asing. Yang satu bilang gua mau cabut, yang satu bilang bagus nih Indonesia, gua naikin ratingnya, ya kan? Yang satu pakai duit, yang satu cuman omon-omon, si JP Morgan, ya kan? Morgan Stanley pakai duit, JP Morgan omon-omon doang. Ah gitu. Jadi ya hati-hati. Ya. Itu saja dari saya mengomentari kenaikan ISG hari ini sebesar 4%. Kewaspadaan tingkat tinggi masih harus selalu dijalankan. Sampai jumpa di video berikutnya.